dalam program pembelajaran jarak jauh tahun ajaran 2021-2022 semester 1 bersama KKGO Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Bapak Ahmad Syaihu. Saya bertugas di SPK SD Pelita Bangsa, Kota Cirebon. Materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan hari ini yaitu untuk kelas 4, 5, dan 6 tentang kebugaran jasmani, lebih spesifik tentang pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan pengukuran tingkat kebugaran jasmani dengan benar. Yang kedua, mempraktikkan pengukuran tingkat kebugaran jasmani dengan disiplin. Saya tidak akan bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian tentang prokes, yaitu 3M ya. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Ini harus kalian terapkan ya, dan kalian ingatkan juga untuk orang-orang di rumah, untuk keluarga kalian. Mari kita sama-sama lawan COVID-19 dengan disiplin dari diri sendiri ya, agar segera berakhir pandemi ini dan kita bisa melakukan aktivitas dengan normal kembali anak-anak ya. Sebelum mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, untuk yang beragama Muslim, silakan baca doa yang ada di layar. Berdoa, mulai. Amin. Oke, selesai. Ya, biar kita tambah semangat, biar kita makin semangat belajarnya, kita lakukan jargon dulu anak-anak ya. Bapak minta kalian sambil berdiri melakukan jargonnya, biar tambah semangat, oke? Ya, belajar, bergerak, dan cerdas. Itu adalah jargon PJOK ya. Kalau Bapak bilang PJOK, kalian ikuti belajar, bergerak, dan cerdas. Ya, siap? Oke, semua berdiri. PJOK. Belajar, bergerak, cerdas. Ya, makasih anak-anak. Baik, sebelum memulai, alangkah baiknya silahkan kalian persiapkan dulu alat tulisnya, ya, berupa buku catatan dan ballpoint ataupun pensil. Karena pada pertemuan hari ini kita akan mencoba mengukur tingkat kebugaran jasmani kita. Oleh karena itu, persiapkan alat-alat tulisnya, karena ada sesuatu yang harus kalian catat ketika nanti kita akan mempraktekkan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Oke, sebelum Bapak bahas lebih jauh, masih ingatkah tentang apa sih yang dimaksud dengan kebugaran jasmani, anak-anak? Coba, ada yang ingat nggak kira-kira? Ada yang ingat? Oke, lanjut ya. Kebugaran jasmani yaitu adalah kemampuan tubuh dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau tidak mudah mengalami kelelahan. Jadi orang yang mempunyai kebugaran jasmani yang tinggi, dia nggak akan mudah mengalami kelelahan. Dia banyak melakukan aktivitas, tapi energinya selalu full, ya, baterainya nggak mudah lowbat. Jadi dia selalu full power, energik. Tidak ada yang namanya sedikit melakukan aktivitas, aduh capek, aduh lemas, nggak ada ya. Orang yang mempunyai kebugaran jasmani pasti dia akan tidak akan mudah lelah. Oleh dari itu, pentingnya kebugaran jasmani sangat dibutuhkan oleh kita untuk kehidupan sehari-hari. Nah, saya juga mau mengingatkan tentang komponen kebugaran jasmani ya. Di sini ada kekuatan atau strength, kelenturan atau flexibility, kecepatan atau speed, keseimbangan, balance, daya tahan, endurance, kelincahan, agility, dan daya ledak atau power. Nah, ini adalah unsur-unsur atau komponen kebugaran jasmani, sesuatu yang harus ada. Jadi kalau kalian ingin memiliki kebugaran jasmani yang baik, komponen-komponen tersebut harus kalian miliki ya, sehingga akan menghasilkan tingkat kebugaran jasmani yang baik. Oke, selanjutnya untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani yaitu dapat dilakukan penilaian atau pengukuran jasmani. Pengukuran tingkat kebugaran jasmani ya. Pentingnya tingkat kebugaran jasmani dengan mengukur kebugaran jasmani, anak-anak dapat mengetahui kondisi tubuh
apakah bugar dan sehat atau sakit. Nah, ini adalah tujuan utamanya nih. Untuk apa sih melakukan pengukuran? Ya, untuk mengetahui kondisi tubuh seseorang tersebut. Jika anak-anak rutin berolahraga, pengukuran tingkat kebugaran jasmani dapat mengetahui keberhasilan dalam latihanmu. Ya, ini ya anak-anak ya, harus kalian garis bawahi bahwa tujuan utamanya itu adalah untuk mengetahui tingkat kebugaran dan kesehatan, apakah anak tersebut sehat atau bugar ataupun sakit ya. Itu adalah tujuan dari pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Nah, ini latihan dan pengukuran daya tahan. Jadi untuk meningkatkan atau mengukur tingkat kebugaran jasmani ya, dapat dilakukan pengukuran daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang menggerakkan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan tempo yang berbeda secara efektif dan efisien, serta tanpa merasakan sakit dan lelah yang berarti. Intinya daya tahan itu aktivitasnya lama ya. Biasanya di aktivitasnya nggak 1 menit 2 menit ya, butuh beberapa menit untuk melakukan aktivitas daya tahan. Contohnya kayak lari jogging setengah jam ya, ataupun 1 jam, lari jogging mengelilingi lapangan, bermain sepeda, berenang. Itu adalah beberapa latihan untuk meningkatkan daya tahan ya. Lalu dengan cara apa sih melakukan pengukuran yang sederhana untuk mengukur daya tahan? Ya. Salah satunya yaitu dengan cara berlari 1000 meter atau 1 kilometer. Ya, ini adalah cara untuk mengukur daya tahan. Cara melakukannya, yang pertama anak-anak berdiri dan melakukan persiapan di belakang garis start. Siswa mengambil sikap start, berdiri dan siap berlari. Ketika aba-aba mulai, berarti santai dengan kecepatan stabil. Ya, berlari dengan santai dengan kecepatan stabil. Mengayun lengan seirama langkah kaki. Oke, di sini ada beberapa yang kalian ingat-ingat lagi nih. Kenapa sih harus menggunakan start berdiri ya? Nggak jongkok, karena untuk lari jarak menengah dan jarak jauh adalah menggunakan start berdiri, kecuali dia melakukan sprint, yaitu dengan start jongkok. Kemudian larinya santai, nggak boleh sprint, karena ini 1000 meter ya. Kalian bayangkan 1000 meter dengan melakukan kecepatan penuh, mungkin sangat mustahil ya untuk sprint sepanjang jarak 1000 meter itu atau 1 kilometer itu. Jadi larinya dengan santai dan kecepatannya stabil. Jadi nggak usah buru-buru langsung sprint. Karena kalaupun kalian sprint, pasti jarak 100 ataupun 200 meter sudah mengalami kelelahan, sehingga tidak bisa melanjutkan tesnya. Oke, anak-anak ya, di sini ada video yang Bapak tampilkan tentang bagaimana sih cara berlari 1000 meter. Ya, Pak, saya... Ya, Pak, saya susah nih untuk mencari jaraknya, apalagi sekarang lagi PPKM dan sebagainya. Kalian bisa gunakan lapangan, ya, lapangan basket atau lapangan futsal. Kalian ukur saja, kira-kira dengan bolak-balik itu mencapai jarak 1000 km. Jadi nggak mesti dengan kalian lari dengan jarak 1000 km keluar ya, tapi di lapangan basket ataupun futsal itu bisa kalian lakukan dengan cara berbolak-balik. Oke, setelah tadi kalian lihat video ya, bagaimana cara berlari 1000 meter, sekarang cara pengukuran tingkat kebugaran jasmani secara sederhana, yaitu dengan menghitung denyut nadi. Ya. Denyut nadi menunjukkan kecepatan jantung berdetak. Denyut nadi juga merupakan petunjuk tentang kerja jantung serta tingkat kebugaran jasmani seseorang. Cara menghitung denyut nadi yang harus dipersiapkan adalah pengukur waktunya nih, stopwatch, ya, jam tangan ataupun jam dinding. Kalau kalian nggak punya stopwatch, bisa pakai jam tangan ataupun juga menggunakan jam dinding, ya. Yang penting ada penghitung waktunya, nggak menggunakan perkiraan, ya, karena kalau sudah menggunakan penghitung waktu itu akan valid dibandingkan dengan kalian menggunakan perkiraan. Nah, caranya seperti apa sih? Yang pertama,
pilih bagian tubuh untuk menghitung denyut nadi, ya. Bisa dari bagian leher, ya, ataupun pergelangan tangan. Coba anak-anak pegang di bagian pergelangan tangannya, ya. Kalian rasakan, cari detak denyut nadi kalian, ya, denyut nadi kalian. Sudah ketemu nggak kira-kira? Ataupun kalau susah, coba kalian cari di bagian leher sini, ya, dengan 2 jari biar lebih mudah. Kalian tempel sini di bawah rahang, ya. Coba kalian rasakan. Ketemu? Nah, itu adalah denyut nadi kalian, ya. Jadi bisa dari pergelangan tangan ataupun dari bawah rahang di leher sini, ya. Oke, selanjut dulu. Nanti kita akan praktek sama-sama anak-anak. Nah, ini caranya, ya. Posisinya bisa di rahang ataupun di pergelangan tangan. Ya, kalau kalian sudah ketemu, itu berarti normal, ya. Pasti semua makhluk hidup, manusia pasti dia akan berdenyut. Nggak mungkin kalau nggak berdenyut. Kalau misalkan, Pak, saya susah nih mencarinya, mungkin kalian belum merasakan. Tapi kalau ya namanya makhluk hidup atau manusia, itu pasti akan terasa. Ya, coba kalian lebih teliti lagi, kira-kira di bagian pergelangannya ataupun di bagian lehernya. Nah, setelah kalian dapat nih, tadi ya setelah kalian pegang di pergelangan tangan ataupun di leher, kalian hitung selama 15 detik. Ya. Sebenarnya kan ini waktunya dalam 1 menit anak-anak. Tapi kalau 1 menit kan terlalu lama, ya. Jadi kita menggunakan 15 detik. Nanti tinggal dikalikan dengan 4. Itu kan waktunya jadi 1 menit ya anak-anak, ya. Next. Nah, oke. Yang ini yang tadi Bapak sampaikan dari awal bahwa kalian perlu catatan. Ini gunanya untuk mencatat denyut nadi kalian. Ya. Yang pertama, catat atau ingatlah berapa kali nadi berdenyut atau berdetak. Denyut nadi dihitung dalam satuan denyut per menit. Jika hitungan selama 15 detik, berarti jumlah hitungan denyut nadi dikalikan dengan 4. Maka hasilnya kan 60, ya. 60 itu kan sama dengan 1 menit. Oke, contoh nih. Denyut nadi selama 15 detik berdetak selama 10 kali. Maka 10 dikalikan dengan 4. Nah, jadi selama 1 menit, denyut nadi kalian adalah sebanyak 40 kali dalam 1 menit. Ini kayaknya kalau mungkin dalam waktu istirahat, ya. Jadi setiap denyut nadi itu akan berbeda denyutnya, temponya, ya. Kalau dalam waktu istirahat atau dalam latihan, ini akan berbeda. Nah, oke. Ini ada video tentang cara menghitungnya. Oke, silakan kalian praktekkan secara bersama-sama anak-anak, ya. Oke, tadi kalian sudah praktekkan, ya, bagaimana sih cara menghitungnya. Sekarang setelah menghitung, apakah denyut nadi kamu sebelum dan sesudah latihan mengalami peningkatan? Pasti akan mengalami perubahan, ya. Yang tadinya selama dia sebelum latihan itu lebih temponya lebih lambat, maka harusnya setelah latihan pasti temponya akan semakin cepat. Ya, setelah berolahraga tentu denyut nadi akan lebih tinggi dari sebelum melakukan aktivitas. Namun setelah beristirahat beberapa menit, denyut nadi akan kembali normal, ya. Jadi kalau kalian tadi habis sebelum latihan itu berapa, setelah latihan berapa, kemudian setelah waktu istirahat itu akan kembali normal kembali denyut nadinya. Nah, intensitas latihan kebugaran jasmani yang baik dilakukan dengan berpatokan minimal 70% dan maksimal 80% dari DNM atau denyut nadi maksimal. Ya, ini jadi minimalnya harus 70% dan maksimalnya 80%. Jadi nggak boleh di atas 80 ataupun di bawah 70%. Ini sudah rumusnya, ya anak-anak, ya, sudah valid. Jadi
ini adalah bentuk intensitas latihannya, ya. Seorang tidak boleh kurang dari 70 ataupun tidak boleh lebih dari 80%. Nih, contoh ya anak-anak ya. Contohnya nih. Untuk rumus denyut nadi maksimal yaitu 220 dikurangi dengan usia. Contohnya, usianya 13 tahun. Oke. Maka 220 dikurangi usia 13 tahun. Maka hasilnya 207. Maka denyut nadi maksimal yaitu 207 per menit. Nah, jadi kalau kalian anak-anak ya untuk kelas 4, 5, dan 6, kalian hitung sendiri usia kalian berapa, maka ini kalau sudah ada maksimalnya, itu kalian nggak boleh lebih dari nadi maksimal itu. Kalau misalkan ini contoh anak 13 tahun nih, dia nggak boleh dalam 1 menit itu lebih dari 207. Ya, jadi dia denyut nadinya harus 207 ataupun di bawahnya. Nah, denyut nadi pada saat latihan ya dari 70% minimal dan 80% maksimal. Ini kalau tadi kita lihat ya 70% dikali 207. Ya, 207 itu kan tadi 13 dikurangi dengan 220. Nah, maka hasilnya 145. Ini berarti minimal. Ya, ketika kalian latihan untuk usia 13 tahun, ini minimal harus 145, tidak boleh kurang. Nah, untuk maksimalnya, itu 80% dikalikan dengan 207, maka hasilnya 166 per menit. Jadi untuk anak-anak 13 tahun, ya harus 166, tidak boleh lebih. Jadi denyut nadi pada saat latihannya itu 145 sampai dengan 166 per menitnya. Jadi anak-anak nggak boleh yang usia 13 tahun itu denyut nadinya melebihi 166. Ya, ini harus makanya latihannya harus sesuai. Tidak boleh sembarangan melakukan aktivitas yang overload atau berlebih, sehingga mengakibatkan dia kelelahan yang luar biasa, mungkin cedera. Oleh karena itu harus sesuai dengan rumus yang ada di sini. Oke, dari pemaparan yang tadi, mudah-mudahan kalian semua paham. Ya, kalian harus ingat baik-baik bagaimana cara menghitungnya. Ya, ini penting untuk kita semua, yaitu sesuai dengan kesimpulan, pentingnya pengukuran tingkat kebugaran jasmani adalah untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani kita sendiri. Apakah kita termasuk dalam kategori bugar atau tidak bugar. Ya, kembali lagi tadi seperti pembahasan awal, bahwa kebugaran sangat penting untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kalau kita fit, kita sehat, kita kuat, kita bisa sekolah, kita bisa bermain, kita bisa belajar, kita bisa melakukan aktivitas apapun ketika kondisi badan kita dalam keadaan sehat. Tapi kalau kita sakit, kita mudah lelah, mudah capek, mudah lemas, dan sebagainya, itu kita nggak akan bisa maksimal untuk melakukan aktivitas. Ya, oke anak-anak, ini yang dapat Bapak saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.